Mobil alien di bumi, kisah mengejutkan di balik teknologi tak terduga. Bayangkan kalau tiba-tiba ada mobil misterius yang muncul di tengah jalan. Bentuknya aneh, nggak ada roda, nggak ada suara mesin, tapi bisa melayang dan ngebut lebih kencang dari supercar manapun. Nggak ada yang tahu siapa pemiliknya, dari mana asalnya, atau bagaimana cara kerjanya. Bahkan, polisi yang mencoba mengejar cuma bisa bengong karena mobil ini bisa menembus tembok tanpa hancur. Salam pembuka untuk channel. Halo teman-teman, selamat datang di channel ini, tempat kita mengulik kisah-kisah misteri, kejadian aneh, dan hal-hal yang bikin kita mikir keras. Kali ini, kita bakal bahas sesuatu yang beda, sebuah mobil alien yang muncul di bumi. Ini bukan sekadar cerita biasa, tapi ada konflik, kejutan, humor, dan tentu saja, pesan hidup yang bisa kita petik. Ajakan like, komen, dan subscribe. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol like biar video ini bisa menjangkau lebih banyak orang. Subscribe juga ya, biar kamu nggak ketinggalan cerita seru lainnya. Ajakan menulis doa di komen. Oh iya, teman-teman, tulis doa terbaik kalian di kolom komentar. Siapa tahu, doa kalian dikabulkan dan hidup kalian dipenuhi keberkahan. Di sebuah kota kecil, seorang mekanik bernama Joko tiba-tiba dikejutkan oleh kehadiran mobil misterius yang diparkir di depan bengkelnya. Mobil itu aneh banget. Nggak ada pintu, nggak ada roda, tapi terlihat mengambang sedikit di atas tanah. Awalnya, Joko kira ini cuma prank anak-anak kaya yang suka pamer mobil mahal. Tapi pas dia coba sentuh bodinya, mobil ini terasa hangat, seperti hidup. Dengan hati-hati, Joko mencoba mengetuk mobil itu. Tiba-tiba, sebuah lubang muncul, seperti pintu yang baru saja diciptakan. Di dalamnya, nggak ada setir, nggak ada jok, cuma layar hologram yang berpendar biru. Merasa penasaran, dia masuk ke dalam. Tiba-tiba, pintu mobil menutup sendiri dan mobil ini langsung meluncur ke langit dengan kecepatan gila. Joko panik setengah mati. Dia berusaha cari tombol buat menghentikan mobil ini, tapi semua layar menunjukkan simbol-simbol aneh yang nggak bisa dia baca. Di tengah kebingungannya, muncul suara robotik. Selamat datang, pilot. Anda telah terpilih untuk mengendarai teknologi peradaban superior. Joko makin panik. Loh, siapa ini? Saya bukan pilot. Saya cuma mekanik biasa. Mobil itu merespons dengan lembut, identifikasi, manusia bumi, keterampilan, memperbaiki mesin. Anda layak. Tanpa peringatan, mobil itu melesat ke dimensi lain. Joko melihat planet-planet asing, meteor yang melayang, dan warna-warna yang gak pernah dia lihat sebelumnya. Tapi ada satu hal yang bikin dia benar-benar kaget. Dia melihat dirinya sendiri, di masa depan. Di refleksi kaca mobil, dia melihat dirinya yang lebih tua, tapi punya ekspresi wajah yang penuh kebijaksanaan dan ketenangan. Apa ini? Kenapa saya bisa melihat diri saya sendiri? Gumam Joko. Mobil itu menjawab, setiap makhluk memiliki jalannya sendiri. Pilihanmu hari ini menentukan siapa kamu di masa depan. Sementara itu, di kota, teman-teman Joko heboh karena dia tiba-tiba hilang. Berbagai spekulasi muncul. Diculik alien, masuk ke dunia lain, atau ikut kontes mobil terbang. Tapi yang paling mencurigakan adalah seorang ilmuwan misterius yang diam-diam mengamati kejadian ini. Profesor Harun, seorang peneliti yang sudah lama mencari bukti keberadaan teknologi luar angkasa, langsung menyadari, mobil itu bukan dari bumi. Dengan berbagai alat canggihnya, Profesor Harun melacak energi mobil alien tersebut. Ia menemukan bahwa mobil itu berasal dari masa depan, dikirim untuk menguji manusia yang layak untuk misi besar. Sementara itu, Joko masih mencoba memahami apa yang terjadi. Mobil itu akhirnya membawanya kembali ke bumi, tapi di tempat yang berbeda.
Ia tiba di sebuah fasilitas rahasia yang penuh dengan teknologi yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Tiba-tiba, ia bertemu dengan sekelompok manusia dari masa depan, termasuk versi dirinya sendiri yang lebih tua. Versi tuanya berkata, "Joko, aku tahu ini membingungkan. Tapi mobil ini memilihmu untuk mengubah dunia." Ternyata, mobil alien ini bukan sekadar kendaraan, tapi sebuah alat untuk menghubungkan manusia dengan teknologi masa depan yang bisa menyelamatkan planet. Joko harus memutuskan, kembali ke hidupnya yang biasa, atau menerima tantangan untuk belajar dan membawa perubahan besar bagi dunia. "Aku cuma mekanik biasa," kata Joko ragu-ragu. "Dulu aku juga berpikir begitu," jawab versi tuanya. "Tapi semua orang besar berawal dari langkah kecil." Akhirnya, Joko memilih untuk menerima tantangan itu. Ia belajar teknologi baru, memahami cara kerja mobil itu, dan menyadari bahwa semua hal di dunia ini sebenarnya saling terhubung. Dengan ilmu yang ia dapat, ia kembali ke kota asalnya dan mulai memperkenalkan teknologi ramah lingkungan yang terinspirasi dari mobil alien tadi. Tapi tentu saja, ada banyak tantangan. Banyak orang yang gak percaya dengan ceritanya. Banyak juga yang ingin menguasai teknologi itu untuk kepentingan pribadi. Konflik semakin memanas. Tapi dengan tekad dan keberanian, Joko berhasil membuktikan bahwa teknologi bisa digunakan untuk kebaikan. Dan akhirnya, mobil alien itu menghilang, meninggalkan satu pesan terakhir di layar hologramnya, perjalanan baru saja dimulai. Kesimpulan pelajaran hidup. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kesempatan bisa datang dari arah yang gak terduga. Kadang kita merasa kita hanya seseorang yang biasa-biasa saja, tapi mungkin kita sebenarnya sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Jadi, jangan pernah meremehkan diri sendiri. Kalau kamu merasa hidupmu biasa aja, mungkin kamu belum menemukan mobil alienmu sendiri. Tutup dengan ajakan diskusi. Kalau kalian diberi kesempatan seperti Joko, apa yang bakal kalian lakukan? Tulis di komentar ya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share biar makin banyak orang yang ikut merenungkan kisah ini.